yang wow sahdu ini ya. Ah, aku nih ya lagi berada di sekitar hmm, kawasan Kota Lama. Ada yang tahu ini di mana? Bisa ditebak gak kira-kira aku ada di mana? Ya, oke, aku ada di sekitar tanaman atau taman ya, bukan tanaman Sri Gunting, maaf ya koreksi. Ya, pada kesempatan hari-hari ini ya di belakangku itu gereja Brenduk tadi kita sudah sepilkan untuk sejarahnya, kita sudah cerita fungsinya untuk apa saja. Nah, saat ini kita perlu mengkulik tentang sesuatu, yaitu tara, ada yang tahu tanaman apa ini? Tanaman ini populer sekali guys ya. Dia populer sekali di Indonesia. Di taman-taman pasti ada tanaman seperti ini. Ada yang pucuknya sangat merah-merah banget, ada yang enggak. Yang sini enggak ya. Tapi jenisnya sama, pucuk merah. Tanaman ini cantik dan eksotik ya guys. Apa? Karena dia punya daun dengan pucuk-pucuk yang merah-merah. Kenapa ya? Cuma di atasnya aja, kenapa di bawahnya enggak ya? Kita lihat di bawahnya enggak, baik-baik aja gitu. Ada tertentu yang merah-merah gitu ya. Kalau kena sinar matahari gitu ya, merah-merah gitu ya. Cantik kan? Ya. Jadi daun pucuk merah ini atau yang di bahasa Latinnya ya, yang disebutkan di bahasa Latinnya itu adalah Sigizium myrtifibrium. Wow, kalau saya menyebutkan bahasa Latin itu kayak langsung belibet gitu ya, lidahku jadi kayak tertekuk-tekuk gitu ya. Terus mengejanya itu lumayan susah ya. Saya kira orang Jawa semua begitu ya, agak mumet kalau ngomong bahasa Latin ya. Ya, jadi pucuk merah atau yang disebut dengan Sigigium myrtifolium ya. Nih. Jadi dia bisa berwarna merah ya. Kenapa kok pucuknya aja ya yang warnanya merah gitu ya? Kenapa di bawahnya enggak gitu ya? Karena keunikannya dia di situ. Jadi pucuk tanaman merah ini berwarna merah karena adanya produksi pigmen antosianin ya. Adalah pigmen yang bertanggung jawab untuk warna merah dan ungu pada tanaman. Antosianin. Bulan ini merah ya, warna gelap ya. Jadi pada tanaman pucuk merah ini ya, kita lihat di belakangku ya. Ini produksi antosianinnya meningkat pada bagian pucuk ya, di bagian yang masih muda ya. Jadi kalau udah tua dia biasa lagi, tapi pada saat pertama dia cantik. Kenapa? Karena ada zat antosianin ya. Dan warna merah itu dia diberikan warna khas, yaitu warna merah ya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor cahaya atau intensitas cahaya, suhu, dan nutrisi yang ada pada tanaman tersebut ya. Antara ini dan ini beda guys. Antara itu dengan di belakangku juga beda. Pada sama jenisnya, dia nggak ada merah-merahnya sama sekali ya. Kebetulan yang ini wow, antosianinnya banyak ya. Jadi kenapa makanya mau tak jelasin tentang tanaman pucuk merah ini ya. Jadi fungsinya warna merah itu sebagai perlindungan terhadap UV yang berlebihan. Kita sebagai sinyal untuk menarik serangga penyerbuk
Jadi warna merah yang tertera yang ada di sini bukan cuma hanya dibuat merah untuk pemanis, tapi dia juga punya fungsi untuk menarik serangga sebagai untuk penyerbukan tanaman, guys. Ya. Jadi makanya kenapa tanaman pucuk merah itu cantik ya, cantik, menarik, eksotik ya. Ternyata salah satunya itu ya. Jadi tanaman pucuk merah ini ya ada beberapa syarat untuk tanaman merah ini agar tumbuh baik ya, terutama tanah, lingkungan, intensitas cahaya gitu ya. Karena sering kita lihat tanaman ini pasti dipakai di taman ya. Jadi cara pembudidayaan tanaman pucuk merah atau Sigisium mitrifolium itu yaitu dengan stek batang. Gampang kalau bisa di stek batang ya. Jadi batang yang sehat itu ditanam ya, dipotong, ditanam di stek ya. Bisa tuh langsung di stek ya. Yang berikutnya dari biji ya. Karena ternyata tanaman pucuk merah itu punya biji. Kalau dia sudah tua ya berbunga dan biji, dan itu bisa dikembangkan dari bijinya, tapi nunggu tanaman ini sudah beberapa tahun. Kemudian dicangkok ya, jadi yang sehat itu dicangkok, diambil ruasnya ya, kemudian untuk dikasih tanah atau dikasih semacam sabut kelapa gitu ya, dan ditutup supaya terjadi pembentukan akar baru, dan kalau sudah dipotong itu pasti hidup ya. Jadi syarat tumbuhnya itu suhunya 20-30 derajat ya, kelembapannya 60-80% ya. Kemudian juga cahaya sinar matahari itu bisa langsung, bisa tidak langsung ya. Media tanamnya harus memiliki pH 5,5 sampai 6,5, jadi bukan asam tapi cenderung basah, guys. Pucuk merah. Bagaimana cara merawat tanaman pucuk merah ini ya? Yang pertama kali tentunya harus dirawat dengan penyiraman yang teratur ya. Kemudian diberikan pupuk organik berkala ya. Dan dilindungi dari hama dan tanaman penyakit. Nah, biasanya tanaman pucuk merah itu dari lahir udah kuat ya. Biasanya dia ditempatkan atau ditanam dimanapun no problem, bisa ya. Jadi itu ya. Kemudian supaya tidak tanaman ini harus bisa kita uraikan ya. Maksudnya kita tahu supaya tidak terjadi salah persepsi, salah pengertian. Memang harus tahu tanaman ini bagaimana cara memperlakukannya ya. Jadi ternyata tanaman pucuk merah ini selain sebagai tanaman hiasan ya, dia juga mengandung zat yang bermanfaat. Antara lain flavonoid yang memiliki antioksidan dan antiinflamasi atau peradangan, mengandung saponin ya, dia untuk melindungi dari bakteri dan jamur ya, fungi. Tanin yang memiliki sifat astringent dan anti diamferal. Kemudian alkaloid, zat antibakteri dan antiinflamasi, dan vitamin C ya. Jadi kita tahu bahwa tanaman pucuk merah ini punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Dapat digunakan sebagai tanaman obat ya. Tanaman obat antara lain menyembuhkan luka ya di tubuh ya,
daun pucuk merahnya. Kemudian untuk mengobati masalah gangguan pencernaan ya, dengan cara direbus, daun pucuk merahnya dikasih 1 gelas air dan dikasih garam ya, supaya nggak sebah perutnya. Kemudian kekebalan tubuh yaitu dimasak dari 1 gelas disisakan menjadi separuhnya. Kemudian untuk melindungi kulit dengan cara direbus, jadi diminumkan pada kita ya. Kemudian apa ya, pucuk merah ini selain sebagai tanaman perdu, tanaman pagar, dia juga punya fungsi dan manfaat di bidang herbal ya.